Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu dosen. Kami dari kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Sorobulung. Saya Berlian Azil. Saya Ika bin Sregar. Saya Sahdan Abdullah. Saya Ibrahim Rahman. Nah, di sini kita bakalan menjelasin gimana sistemnya game yang udah dibuat ini. Konsepnya di sini itu ngambil dari game Retro Pixel yang terinspirasi dari Dinosaurus Rock. Jadi menguji refleks pemain dan menghindari rintangan berkelanjutan. Nah, untuk game ini kami mempunyai satu fitur penyimpanan skor, yang dimana skor itu kami simpan di bagian kami membuat penyimpanan .txt untuk skornya. Dan logika dari skor itu ketika kita udah lompat rintangan itu baru nambah satu skor. Terus di sini game loopnya itu yang pertama mulai langkah, terus ngecek apakah gamenya udah mulai. Kalau belum, tampilkan layar menu atau sesuai status. Kalau udah, ini mengupdate posisi dino dari tinggi, efek gratifikasi, terus gambar animasinya juga. Terus update dari tanahnya menggunakan efek parallaks, update awan juga menggunakan efek parallaks serta rintangan. Lalu di sini ada beberapa cabangan untuk pengecekan apakah dino ini menabrak rintangan atau tidak. Jika iya, bunyi tabrakan, terus ada yang dibedakan juga, dan menyimpan skor tertinggi. Kalau enggak, tambah skor, dan jika berhasil melewati rintangan, itu langsung masuk ke gambar ulang semua tangkapan di layar, dan masuk lagi ke waktu tunggu. Saya coba akan menjelaskan lanjutan dari lain. Di sini ada teknologi dan arsitektur. Yang pertama ada G-Frame. G-Frame ini jendela dalam aplikasi yang menjadi kontainer untuk seluruh komponen visual game. Yang kedua ada G-Panel. G-Panel ini adalah bidang kanvas tempat semua objek yang digambar dan dianimasikan secara real time. Yang ketiga ada Print dan Turnable. Print dan Turnable ini alur bisa untuk game loop agar animasi berjalan independen dan responsif. Yang keempat akan dijelaskan oleh juga. Yaitu ada pengelolaan state machine, yaitu ada beberapa, ada 4. Yang pertama yaitu start, playing, pause, to game over. Di sini ada beberapa kodenya. Kodenya ada public menu, game state, start playing, pause, game over. Yang kedua ada private game state start. Ada zip, game state, dengan game state start, ada key, dengan key event, dan yang itu ada game loop, jantung permainan, siklus 60 FPS, game loop berjalan continue di background, memperbarui data dan menggambar berulang layar 60 kali per detik untuk animasi yang halus. Ada 3 varian, yaitu ada
update, memperbarui posisi Dino, menggeser rintangan, deteksi tabrakan. Yang kedua dari pen, menggambar ulang semua koordinat terbaru ke layar. Yang ketiga adalah screen slim, menjaga kestabilan frame. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sadar. Ya, pada slide selanjutnya melanjutkan dari Yuda. Selanjutnya yaitu ada struktur kelas prioritas objek. Ada pewarisan dan polimorfisme, yaitu memanfaatkan konsep objek untuk struktur modul yang efisien dan mudah dipelihara. Di sini juga kami menampilkan sebuah kode dari hasil proyek kami. Terus lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada simulasi fisik lompatan Dino, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu variabel kunci, yang kedua variabel jam, yang ketiga paspor. Variabel kunci dijelaskan dengan metode Y adalah posisi vertikal Dino pada layar, velocity Y yaitu kecepatan arah vertikal, gravity sama dengan 0,7 yakni tarikan gravitasi konsisten. Yang kedua yaitu variabel jam, yaitu melepas tombol lompat lebih cepat memotong kecepatan naik yang menghasilkan lompatan rendah untuk kontrol presisi. Selanjutnya yang ketiga paspor, yaitu menekan tombol bawah saat melayang, menambahkan kecepatan jatuh, memungkinkan pendaratan cepat di bawah tangan. Dan kami juga menampilkan sebuah kode simulasi fisikal lompatan Dino pada proyek kami. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu ada yang namanya deteksi tabrakan dan infinite scrolling. Yang mana di sini itu kita menambahkan toleransi tabrakan adil. Yang artinya bounding box dikurangi beberapa pixel agar Dino tidak mati hanya karena menyenggol area transparan area rintangan. Juga infinite scrolling itu merupakan bulir tanah tanpa batas. Jadi dua koordinat tanah X1 dan X2 bergerak bersamaan. Saat satu keluar layar, posisinya reset ke belakang yang lain. Selanjutnya ada efek partikel dan grafika komputer. Di sini dijelaskan sistem partikel. Di sini dijelaskan mengenai sistem partikel visual. Maksudnya itu menciptakan efek debu lari dan ledakan 3D serpihan acak saat tabrakan untuk feedback visual yang memuaskan. Di sini kita menggunakan alpha decay, yang mana tugasnya itu mengatur kepekatan warna berkurang bertahap. Yang kedua ada manajemen memori, yaitu partikel otomatis dihapus saat alpha berjumlah kurang dari 0. Yang ketiga itu ada anti aliasing, yang gunanya menghaluskan tepi gambar dan teks. Oke, tadi ya. Yang terakhir ada kompilasi dan eksekusi game. Yang pertama Windows Base Script, klik 2 kali complete and run back di folder proyek untuk kompilasi dan menjalankan otomatis. Yang kedua ada kompilasi manual, itu buka terminal atau CMD, lalu jalankan perintah Java bit SRC atau Dino game Java. Ya, yang terakhir menjalankan game. Setelah kompilasi berhasil, lalu eksekusi dengan Java CP di Dino game .main. Baik, kesimpulannya di sini yakni kelompok kami mengerjakan
sebuah proyek dengan judul Ulum Escape mengambil inspirasi dari game klasik Dino yang ada pada browser ketika layanan sedang offline. Kurang lebih kita menginspirasi hampir sama dari game tersebut. Nah, ada sedikit tambahan. Jadi di proyek kami ini menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP, membuat struktur program lebih baik, yang dimana dari source seperti gambar, musik itu memiliki folder tersendiri. Sama satu lagi, ketika kita mengcompile kode itu hasil compile-nya, pas compile-nya kita alihkan ke folder bin. Di sini kami akan menerapkan Nah, jadi di sini tuh kita membuat file compile and run.bat, dimana di sini di dalam aplikasi yang sini tuh ada kode-kodenya untuk mengcompile dan nge-run aplikasi game Ulum Escape ini. Nah, jadi Ini tampilan. seperti inilah yang pertama kali saya bilang bahwasannya kalau game belum dimulai itu bakalan muncul Ulum Escape terlebih dahulu atau tutorial lah. Ini kalau udah dimulai. Ya, poinnya bertambah seiring dengan banyaknya kita melewati obstacle atau rintangan tersebut. Nih kalau ke bawah. Dan kita coba untuk menabrakkan diri. Game over. Nah, ketika udah tertabrak, ini fotonya bakalan miring. Terus ada tulisan game over dan instruksi untuk melanjutkan untuk memulai game kembali. Sekian.